Oke, selamat malam. Maaf, ini tidak bisa untuk live streaming, jadi saya akan mengupload setelah kegiatan hari ini. Jadi ini akan saya upload untuk pertemuan hari ini setelah saya merecord, kemudian saya upload ulang ke eh, YouTube, gitu ya. Izin kita mulai untuk perkuliahan kali ini. Kita masuk di sistem informasi, akuntansi, dan teknologi informasi, membahas pentingnya peranan sistem informasi akuntansi dalam perusahaan. Kita langsung ke ke slide berikutnya, di mana ada hubungan lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi. Proses bisnis adalah sebuah hubungan satu kesatuan dari tugas-tugas yang melibatkan data unit organisasi dan sebuah urutan yang logik. Jadi bagaimana eh, data itu bisa masuk di alur dan alir yang pas, gitu ya. Pada dasarnya sistem informasi sangatlah penting dan berpengaruh dalam lingkungan bisnis maupun organisasi. Karena dengan adanya sebuah sistem informasi, para manajer dapat mengambil keputusan secara tepat. Bahkan di dalam pertemuan pertama pun kita sudah membahas tentang pentingnya sebuah data sistem untuk mengolah inputan output dari informasi. Selanjutnya, informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan antara lain manajer, karyawan, kreditur dan calon kreditur, calon investor dan investor, kantor pajak, akademisi, dan lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak dalam dan luar perusahaan tersebut, maka dibuatlah suatu sistem informasi akuntansi. Nah, apa sih yang melatar belakangi mengapa perlu adanya sistem informasi akuntansi? Memiliki stok persediaan yang tidak akurat karena pencatatan mereka masih manual menggunakan buku stok. Maka penting tuh di mana bagian-bagian itu harus tampil supaya mengetahui berapa sih yang habis, berapa sih yang sudah terjual, berapa sih yang masih bisa diproses, berapa sih yang rusak gitu ya. Proses pencatatan penjualan dan pembelian juga dilakukan secara manual sehingga ketika akan mencari data yang sudah lama akan kesulitan dan memakan waktu, menyebabkan efisiensi waktu menjadi berkurang. Selanjutnya, ketidakakuratan dalam pencatatan dan pengaturan arus kas, pembayaran hutang, penerimaan piutang dan biaya karena semua pencatatan masih manual. Kita pasti dengar di masa dulu banyak kegiatan transaksi penjualan yang ditulis manual. Orang-orang dulu kalau yang teliti, dia sudah punya catatan sendiri dari kwitansi berubah menjadi mungkin catatan harian, kemudian naik mungkin terakhir di buku besar gitu ya. Jadi dia paham, dilihat satu persatu. Tetapi tidak semua punya keahlian di situ. Maka banyak usaha yang dia pinter pemasarannya, pinter produksinya, pinter di apa namanya manajemen SDM-nya, tapi lemah di pencatatan keuangan. Maka sistem ini nantinya bisa membantu para UKM, para usaha, para bisnismen di dalam kelemahan-kelemahan itu dan mencatat secara cepat. Jadi ya, untuk hardnya bisa tulis manual, untuk double-nya, untuk mirroring-nya, atau bisa di print kemudian disimpan di dalam kabinet untuk eh, rekap, bisa juga sebagai dokumen simpan gitu ya. Dan biasakan kalau menggunakan print itu, maaf ini tidak promosi, tetapi menggunakan kertas dan tinta yang original kan gitu ya. Karena saat menggunakan tinta yang isi ulang dan tidak original, mungkin merek ABCD gitu ya, nanti lebih cepat hilang. Umpama
dilalah ya ada ketetesan hujan, apa gitu, ketetesan minuman saat ditaruh di meja ini bisa hilang. Maka tidak sedikit orang yang menginvestasikan alat yang bagus di dalam sistem informasi akuntansinya untuk menjaga keamanan data. Keamanan data di dalam penyimpanan ya pastinya ya. Karena ben nek ono kena banyu ora luntur gitu ya. Kecuali maaf kalau kertas sobek beda lagi itu terlalu banyak kenanya. Ini kan ketetesan aja karena air minum itu ditaruh aja dia nanti kering masih ada tulisannya jelas gitu ya. Walaupun nanti kertasnya agak bengong-bengong tapi bisa digunakan. Kenapa kok aku tinggal print meneh? Bisa kalau itu masih jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, kemungkinan di server itu sudah tidak bisa dibuka atau di data penyimpanan sudah angel goleki kan masih bisa digunakan. Itu wis urgensi harus mencari data itu nek datanya ra kewoco kan harus mulai ngulik-ngulik lagi data secara di server. Biasanya iso kebuka di penyimpanan hard disk eksternal lah, hard disk internal lah gitu ya. Tapi data itu ternyata dicari ada walaupun ketetesan kan masih bisa terbaca dan digunakan. Itu karpe. Ini bisa tuh investasi di hal-hal gitu lebih baik serius lah. Gitu. Oke. Ada lagi yang mendorong itu adalah kesulitan menentukan harga modal dari suatu barang karena penentuan selalu berdasarkan pembelian terakhir. Dari tidak akuratnya persediaan sangat berpengaruh ketika adanya pengiriman barang. Beberapa dari pelaku bisnis ada yang sudah ingin menggunakan sistem informasi akuntansi tetapi mengalami kesulitan dalam mendapatkan solusi yang terbaik. Karena setiap bisnis mempunyai peranan yang berbeda. Nah, maka hadirnya besok lulusan-lulusan yang paham tentang sistem, entah itu membuat aplikasi atau eh, memodifikasi aplikasi yang sudah ada di perusahaan itu fungsinya membantu itu. Supaya kayak tadi nih, harga modal dari suatu barang karena penentuan selalu berdasarkan pembelian terakhir. Padahal ada tren sebelumnya yang bisa juga digunakan untuk tren penjualan forecasting ke depannya kan gitu ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Hambatan yang juga biasanya untuk pebisnis yang skala kecil pasti tidak punya staf IT untuk mendukung dan mengelola sistem. Ya, hadirnya para lulusan, para orang yang menggeluti di IT itu untuk mempermudah mereka. Sekarang mungkin masih banyak ya AI yang dia bisa membuat rumus seperti Excel gitu ya. Langsung pingin opo jadi gitu kan. Saya mendukung hal-hal seperti itu. Tapi maaf, jangan sampai kita menjadi dibodohi untuk menyinkronkan otak-otak kita gitu maksudnya. Umpama gini, aku pengen gawe redaksi redaksi aja mamanya redaksi berita atau mungkin kalau mahasiswa itu membuat tugas-tugas kuliah gitu ya. Oke, gunakan AI saya mendukung kok, tetapi ada baiknya. Ada baiknya membuatlah sendiri. Supaya otak kita itu tersambung, takutnya ke depannya nanti maaf keturunan-keturunan kita itu terlalu memudahkan yang namanya informasi internet ya, sorry, layanan internet, ya wis pakai itu aja lah, wis pakai itu aja. Akhirnya otak yang seharusnya saling menyambung diolah, kemudian supaya tetap tidak tidak maaf ya kasaran ini tidak terlalu cepat berpikirnya, akhirnya hilang tuh. Karena kebiasaan yang dipermudah banget oleh yang namanya internet. Maka saya menggunakan AI sama, tetapi saya biasanya contoh aja nih saya membuat eh, beberapa redaksi untuk notulensi namanya gitu ya. Saya ketik semua dulu. Apa yang saya dapat informasinya, kemudian saya olah sendiri dulu. Kemudian kalau mau memperhalus, kalau mau itu aku lupa kata-kata yang pas apa nih, aku baru cari di internet. Gitu. Nah, bayangan saya di
para lulusan atau orang yang bergelut di dunia ini, di dunia informasi ini, TI, maka gawe osik, gawe nek menemukan kebutuhan baru tanya internet. Kalau udah pandai, kamu boleh tanya internet langsung tanpa membuat karena kamu udah tahu nih basicnya, kamu udah tahu nih pengembangannya kemana. Yang saya takutkan besok uang nggak tahu apa-apa langsung menyuruh AI atau menyuruh internet membuat itu. Kemudian ada penjajahan di situ. Maka ini ketakutan saya. Semoga tidak menjadi ketakutan semua orang karena saya juga ini asumsi saya ya. Ini saya garis bawahi asumsi saya bahwa alat AI, alat eh, internet itu kan membantu pekerjaan, bukan untuk sepenuhnya dan mendikte kita. Akhirnya kan salah. Hanya orang-orang tertentu nanti yang akan semakin pinter karena dia melatih otaknya untuk membuat itu. Sedangkan yang dipermudah, dumeh dimudahkan tidak mengasah otaknya dengan cara yang benar. Maaf ya, ini tidak untuk menjelekkan sebuah aplikasi ataupun layanan karena saya juga menggunakan, tapi saya harap ada usaha dulu lah sebelum kita ke arah sana. Maaf ya sebelumnya ya. Lanjut. Solusi pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa solusi yang terbaik yaitu menggunakan sistem informasi akuntansi yang benar-benar spesifik dengan bisnis yang sedang dijalani. Gitu. Banyak para pengusaha yang tidak bisa di akuntansi, maka dia menyuruh orang akuntansi untuk mengerjakan bidang-bidang akuntansi. Kemudian banyak juga mereka menyuruh orang untuk membuat sistem itu, meminta tolong orang untuk membuat sistem itu, supaya membantu orang akuntansi tersebut. Ya, walaupun sistem akuntansi jika dikerjakan oleh orang yang basisnya akuntansi, itu kan klop. Karena kemungkinan, seumpama nih sistemnya ternyata nggak jalan karena listriknya mati, lampunya padam, internet padam, maka orang akuntansi bisa membuatnya secara manual. Nah, itu tugasnya untuk mempermudah. Berbeda dengan sistem itu akhirnya dikerjakan oleh orang yang tidak tahu apa-apa tentang akuntansi. Saat sistem itu berhenti, entah ada kendala apa, maka itu membahayakan perusahaan. Karena perhitungan manualnya, perhitungan secara bosone wong biyen ini gitu ya, tidak bisa dilakukan karena kasarannya ini. Apike walaupun kuwi mobil listrik dan dia punya autopilot, sing menggunakan ya bener iso nyupir. Loh gini gitu. Karena jika ada sesuatu yang terjadi trouble, dia bisa mengendalikan secara manual. Kan gitu. Nek yuk kabeh dipasrahke nang mobil listrik yang apa autopilot, si numpak wong ora iso autopilot, itu tetap ada bahaya yang lebih eh, apa tidak terkendali. Nah, yang tadi kan lebih terkendali karena ada orang yang bisa menyetir di belakangnya. Itu logikanya sederhana sih. Walaupun nanti ada yang ngeyel, saya klaim aja ya, ini menurut saya. Ada yang ngeyel, kan sekarang semakin maju. Nanti di luar negeri sana ada taksi yang model autopilot, pesan jalan udah sampai, pesan jalan udah sampai. Oke, kita ingat sistem itu juga ada kendalanya. Baterainya low, apa sistem berjalan? Ini baterainya dilalah kok drop, yang namanya elektrik kan gitu ya. Bagaimana baiknya seperti tadi yang saya utarakan. Nah, manfaat dan tujuan dapat memberikan sarana untuk memantau bisnis yang lebih baik. Pengaturan persediaan akan jauh lebih baik karena stok lebih akurat. Pengaturan keuangan juga akan lebih baik karena dapat memonitor hutang, piutang, dan biaya-biaya. Hingga akhirnya mendapat informasi keuangan yang manajemen yang akurat. Jelas. Jadi kalau di akuntansi kan kita punya piutang, kita punya hutang, kita punya biaya-biaya, kita punya persediaan, kita punya kas, kemudian kita punya perbankan, dimonitor salah satu. Perbankan juga dibagi dua, reguler dan deposito, ada juga mungkin ada investasi, bagi satu, jadi satu lagi. Nah, apakah kita punya saham, apakah saham kita itu per bulan model naik terus atau tetap
berbagi resiko, maunya gitu ya. Itu nanti terpantau di dalam sistem yang rencana mungkin mahasiswa akan dibuat seperti itu. Oke. Kunci suksesnya tentunya secanggih apapun sistem informasi akuntansi yang diciptakan perlu pemegang suatu kunci untuk kesuksesan dalam penerapan sistem informasi akuntansi. Antara lain satu, konsistensi dan kedisiplinan dalam melakukan input data transaksi ke dalam aplikasi. Komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk memberikan data yang akan diinput ke aplikasi. Kembali lagi, tadi tergantung senjata itu yang pegang siapa. Seumpama sistemnya banget top, gawe wong top berjalan dengan baik. Ternyata tidak ada inputan. Petugas sing ngangkon pengelola orang ibu data, yuk nggo opo? Dia akan mengelola apa sih? Nggak bisa. Nanti yang dibaca seperti hal-hal yang inputannya mau ngawur ya. Maka yang data yang satu masuk, yang satu tidak, itu tidak akurat kan gitu. Kerjasamanya, komitmen bersama harus akut semua. Entah itu persensi, entah itu apa. Karena persensi nanti kan dia datang jam 8 sampai jam 10 karena dia per 2 jam awalnya gitu ya. Nah, dari itu kan 2 jam dibagi selama per 2 jam dia dapat 1.000. 2 jam 1.000 bagi 2 jam kan. Kalau dia datanya berapa, otomatis di sistem akuntansi ngelongin. Ternyata dia hanya 1,5 jam, maka 100 bagi 2 jam, kemudian dikali 100 dibagi 120 menit dikali 90 menit. Kan gitu kan cara sistemnya menghitung. Kalau bisa diupayakan kerjasama dan berkomitmen bersama itu harus selalu ada. Oke, pengertian akuntansi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi. Itu menurut American Accounting Association. Definisi akuntansi dari proses kegiatan. Akuntansi sebagai proses perencanaan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Digolong itu salah satunya ki duit metu, duit metu. Nek duit metu nggo opo? Duit metu nggo utang ke, apa duit metu memang keluar pembelian aset, pembelian bahan baku gitu ya. Nek duit lebu niki nggo opo? Atau duit lebu wis saka opo? Nek duit lebu itu dari hutang maksudnya gimana? Duit lebu itu dari investasi maksudnya bagaimana? Duit lebu itu dari hibah maksudnya digolongkan bagaimana? Kan gitu ya. Dan diringkas, dilaporkan. Peringkasan itu nanti nek dilapor iki duit kondi, maka kembali lagi ke penggolongan. Oh ini Pak penggolongan ini. Oke oke, berarti angka 10 juta itu dari A sampai C ya. Oke, yang 2 juta dari B sampai D. Oke. Itu bisa. Sorry, A sampai C berarti D sampai F namanya gitu ya. Oke gitu ya. Maka disarankan untuk selalu berkomunikasi dengan pembuat aplikasi antara si pembuat aplikasi atau basis apa namanya web itu ya dengan si apa namanya perusahaan atau owner yang akan membuat aplikasi tersebut. Itu fungsi akuntansi. Nah, mungkin beberapa dari mahasiswa tidak ada jurusan akuntansi ya, tapi kita bisa membahas overview lah tentang akuntansi. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Fungsi akuntansi lainnya sebagai alat perekam transaksi. Jelas ya, seperti tadi saya jelaskan. Di mana dengan adanya proses akuntansi yang dilakukan pada sebuah perusahaan, maka semua transaksi pembelian dan penjualan yang telah terjadi bisa dilihat dan diperiksa. Yang kedua, untuk melindungi aset, di mana proses akuntansi dapat menganalisa dan juga mengidentifikasi situasi keuangan perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak. Ya, ada kan kalau operasi ada penkes juga ya, penilaian kesehatan. Nah, kalau usaha juga bisa dilihat tuh dari perbankannya, bisa dilihat tuh dari laporan keuangannya. Maka
Neraca ini lho. Nah, neraca itu bagian dari kurikulum vitae sebuah perusahaan. Profilnya sebuah perusahaan, profiling neracanya kayak ini. Gitu ya. Kalau orang membuat pitch deck, salah satunya mau ke investor, neracanya tampilkan. Loh, ini begini begini. Oke, kami setuju untuk menginvestasikan aset kami kepada perusahaan X. Gitu. Karena pitch deck-nya banyak melaporkan hal-hal yang baik, neracanya bagus, dicek secara perbandingan juga oke. Gitu. Sebagai bahan analisa pihak berkepentingan, pihak ketiga di mana para kreditur maupun investor dapat melihat keadaan baik buruknya suatu perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan, di sini penting. Contoh mau utang, lo merasamu, oh kamu kalau utang 1M maka masih mampu nih dengan asetmu yang ada. Oke, tetapi saya nggak mau beresiko. Gimana kalau setengah M dulu? Nggak apa. Tapi ternyata dia baik, beda. Oh, oke kalau Bapak mau 1M, 2M aja saya kasih, mau gitu ya. Itu bagian dari pentingnya akuntansi. Peran utama akuntansi. Akuntansi berperan penting dalam kegiatan dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Sebagai penyedia informasi keuangan, data keuangan dicatat dalam sistem, dijadikan sebagai dasar informasi keuangan perusahaan. Pengendali keuangan berperan utama dalam menyediakan data keuangan dalam beragam informasi bagi suatu perusahaan. Sebagai media dengan pihak ketiga berperan sebagai mediator saat melakukan pengambilan keputusan dengan para investor maupun debitur. Membantu stakeholder mengambil keputusan berperan sebagai media penyedia informasi dan data kepada para stakeholders perusahaan agar mereka dapat mengambil keputusan secara tepat. Tetapi masih banyak yang maaf nih usaha-usaha yang lagi merangkak gitu, dia melupakan pentingnya sebuah akuntansi, pencatatan keuangan dia lupakan, ngempleng gila bosone pentingnya akuntansi ya, dimana dia tidak memilah dan memisah antara uang pribadi dan uang keluarga gitu. Mungkin itu menjadi salah satu apa ya hal yang bisa dirubah sih sebenarnya supaya ada pembenahan di keuangan tersebut. Sulit karena kebiasaan itu butuh perjuangan ya untuk melawan kebiasaan yang sudah pernah dilakukan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok struktur dalam organisasi yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak. Karakteristik sistem informasi akuntansi melaksanakan tugas yang diperlukan, menangani data yang rinci, berfokus historis, menyediakan informasi pemecahan masalah, komponen sistem informasi akuntansi, orang, pengguna, atau pemakai yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi. Prosedur langkah-langkah yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi, baik manual maupun terotomatisasi. Data, kegiatan, atau proses bisnis. Software memproses data yang di organisasi, infrastruktur informasi teknologi, komputer, dan peralatan. Ini semua adalah bagian yang dibutuhkan. Ono mene, ono alate, ono manusia, ono alate kan gitu ya. Komputeris itu penting, komputeris itu membantu, tapi orang yang di belakangnya itu adalah para pelaku-pelaku inputan data yang sangat penting. Setelah data diinput juga digunakan datanya mengambil keputusan juga sangat penting supaya tepat. Kan begitu. Lanjut. Karakteristik sistem dari sebuah perusahaan bisnis, objektif, environment, constraint. Sasaran atau kekuatan pemotivasian yang dimiliki perusahaan ya, objektif. Di mana nomor 2, keadaan di sekeliling perusahaan seperti customer, suppliers, pesaing, pemerintah, dan pasar. Jadi lingkungannya ya. Kalau disuatkan maka ada yang internal dan eksternal. Constraints, keterbatasan internal dan eksternal yang menentukan bentuk dan kemampuan suatu sistem. Lanjutan seperti yang kemarin,
kita bahas, ini kita sedikit untuk refresh kembali, ada input, proses, output, kemudian ada feedback, kemudian ada control, kemudian ada subsystem. Di mana subsystem ini setiap sistem memiliki subsystem. Subsistem memiliki sebuah karakteristik sistem yang berinteraksi satu sama lain melalui penghubung atau batas bersama yang dinamakan interface. Ya, kalau yang input proses output jelas. Nek ora ono inputane diproses yuk nopo. Gitu. Nek mau output tapi inputane kok salah nggih mboten kangge. Nek inputane bener prosesnya kok mboten sesuai kok nggih outpute langkung salah kan ngono nggih. Gitu ya. Jadi input proses output itu bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan sebuah data, entah itu SIA atau SIM seperti yang kemarin kita bahas. Sistem operasional perusahaan, sistem operasional suatu perusahaan adalah kumpulan aktivitas utama perusahaan. Aktivitas ini membentuk suatu rantai melalui sumber-sumber yang diubah menjadi output akhir perusahaan. Proses yang kolektif ini disebut value chain. Contohnya adalah perusahaan manufaktur. Ya, 4 proses utamanya yaitu memperoleh bahan baku, menghasilkan barang jadi, menyimpan barang jadi, dan pengiriman barang jadi. Gitu ya. Lanjut, alur sistemnya. Keempat proses di atas menunjukkan rantai dari supplier ke pelanggan. Proses yang saling berhubungan ini dapat dibagi lagi menjadi subsistem. Misalnya, sistem memperoleh bahan baku dapat menjadi pemesanan bahan baku, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Lanjut. Nah, peran SIA-nya itu apa sih dalam sistem operasinya? Sistem informasi akuntansi memonitor dan mencatat berbagai aktivitas. Dia merekod itu. SIA merupakan tindakan pemicu dalam sistem operasi. Contohnya, SIA membentuk order pembelian yang menyebabkan bahan baku dapat dikirim oleh supplier seperti yang kemarin kita bahas. Itu mempermudah transaksi. Dimana kalau pemesanan bahan baku saurung entek wis pesen sih, maka datang kemudian pas bahan baku habis ini langsung gudang bisa mensuplai kan gitu terus. Jangan sampai terlambat karena saat bahan baku terlambat si pegawai itu nggak bekerja, di mana pegawai pun kerja sudah masuk tuh di data penggajian. Itulah yang nanti menyebabkan ada miss antara tebal tipisnya keuntungan karena ketelatan di bahan baku. Wah, itu banyak tuh kerugian si perusahaan. Maka perlu manajemen waktu yang tepat, manajemen pengelolaan bahan baku yang tepat, manajemen produksi yang tepat, manajemen SDM yang tepat, lingkungan yang memadai di mana mendukung aktivitas setiap personalnya. Baik itu kebutuhan mesin dan operasionalnya, operatornya, kebutuhannya dia manual termasuk mungkin ada yang sesuatu yang dia tidak bisa dimesinkan atau lebih mahal menggunakan mesin daripada manusia atau lebih bijak lagi lebih baik menggunakan manusia walaupun mesin lebih cepat tapi kami harus menghidupi banyak orang, banyak pemikiran-pemikiran baik dari para pengusaha-pengusaha masa kini. Oke, lanjut. Siklus transaksi yang ada pada SIA, di mana siklus pelaporan keuangan dan buku besar, General Ledger and Financial Reporting Cycle, pusat dari siklus ini adalah buku besar dan laporan keuangan. Nah, mocone ini monggo, mau langsung buku besar boleh. Tak woco ya. Wah, mau aku tak neracanya aja. Oke. Oke, untuk pendukungnya aku minta harian kasnya coba. Set. Oh, harian kasnya ternyata kok ada angka segini. Coba nota aslinya. Keluar. Oke, ini klop kan gitu-gitu ya. Siklus pendapatan atau revenue cycle, siklus ini meliputi 3 kegiatan bisnis atau transaksi, menawarkan, terjadi transaksi, dan pengiriman penjualan, dan penerimaan uang kas. Siklus pengeluaran, siklus ini meliputi 2 kejadian bisnis atau transaksi, yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas itu bisa tadi piutang gitu, atau karena harus keluar dulu, kemudian pindah posisi di
perhitungan lain kan itu, maka penilaian di SIA-nya, sorry, penilaian di akuntansinya beda, akunnya beda gitu. Siklus manajemen sumber daya manusia, resources management cycle, siklus untuk memperoleh, mempertahankan, dan membayar pegawai. Lanjutan, siklus transaksi lainnya seringkali proses akuntansi dibagi menjadi dua, yakni siklus akuntansi keuangan. Siklus ini memperoleh dan mencatat transaksi akuntansi dalam jurnal dan buku besar. Output utamanya adalah laporan keuangan. Yang satu, siklus akuntansi manajemen. Siklus ini mengumpulkan dan memproses data menjadi informasi untuk mendukung pembuatan keputusan manajerial. Ya, kemarin sudah akuntansi manajemen itu kayak apa, akuntansi keuangan itu kayak apa, sistem informasi akuntansi kayak apa, sistem informasi manajemen kayak apa. Nah, ternyata di sini di posisi akuntansi pun dia harus bagi dua, bagaimana akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan hubungan dengan laporan keuangannya, yang satu mendukung di laporan keputusan manajerial. Oke, kesimpulan. Sistem informasi akuntansi memainkan 3 peran penting dalam organisasi, yaitu satu, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas bisnis organisasi. Dua, memproses data untuk menyediakan informasi yang berguna bagi para manajer untuk pengambilan keputusan. Tiga, melibatkan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk memastikan keandalan informasi yang dihasilkan dan untuk menjaga aset-aset organisasi. Itu penting. Wis digawe ke perusahaan sing apik, organisasi ini apik gitu. Kemudian nge-brandingnya bagus, goodwill-nya oke, tinggal merawat aset dari sistem, salah satunya melalui sistem informasi akuntansinya. Gitu, sekian dari saya. Eh, Mungkin kalau mau komunikasi ulang tentang, oh ini gimana sih ya aplikasinya, boleh nanti bisa komunikasi di Siakat atau di jalur lain atau saat kita ketemu ngobrol terkait itu. Banyak kurang saat saya memberikan materi, saya mohon maaf. Mari kita sharing bersama untuk penggunaan layanan sistem informasi yang baik, yang bertanggung jawab dan bijak. Terima kasih. Selamat malam.